Halo semuanya, kembali lagi di Mars Diospanda. Hari ini kita akan mengajak Anda berkeliling di suatu museum yang terletak di Jakarta Pusat. Penasaran apa? Mari kita lihat liputan dari kawan-kawan saya yang sudah Halo menunggu. Christopher dan terkasih, sekarang kami akan mengajak Anda untuk berkeliling museum ini. Mau kemana nih kita? Spesial untuk hari ini, kita akan pergi ke Museum Perumusan Teks Proklamasi. Wah, seru tuh. Mari kita sambungkan dengan Ruth dan Jessica yang sudah berada di lokasi. Halo Jessica dan Ruth, bisa disampaikan apa isi dari museum tersebut? Halo rekan Christopher yang terkasih. Sekarang kami lagi berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Saya Ruth dan bersama rekan saya Jessica, akan membantu kalian untuk menjelajahi isi dari museum ini. Let's go! Nah, ini tuh ya namanya ruang pertemuan di mana Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo itu bertemu dengan Laksamana Muda Maeda pada pukul 10 malam setelah kepulangannya dari Rengas Dengklok. Ruang perumusan naskah proklamasi. Nah, as you know, perumusan proklamasi ini dilakukan oleh 3 orang. Nah, di sana tuh ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan ada Ahmad Subarjo. Nah, guys, ini tuh adalah hasil tulisan perumusan naskah proklamasi oleh Soekarno. Nah, di tulisannya ini masih wakil-wakil bangsa Indonesia. Mau tahu perubahannya apa? Check it out. Ini adalah ruang perumusan naskah proklamasi yang dilakukan oleh 3 tokoh proklamasi. Mereka duduk di ruang makan ini sambil menyusun naskah teks proklamasi. BTW unik sekali di museum ada kayak ginian. Nah, ini guys, ya tadi kan yang ada teks proklamasi yang berupa ditulis sama Soekarno. Nah, mungkin dong ditulis. Nah, akhirnya diketiklah oleh Sayuti Melik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Delah. Ini Delah atau Dia ini, tapi kira-kira tulisannya kayak gini. Lalu, mengetik naskah proklamasi dan diberikan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Sebelum kita lanjut, kita bahas dulu sejarah dari gedung ini. Bangunan bersejarah di Jalan Imam Bonjol 1, Menteng, Jakarta Pusat dibangun pada tahun 1927 dengan fungsi sebagai kediaman resmi konsulat kerajaan Inggris dan menjadi rumah Laksamana Maeda dari 1942 hingga Agustus 1945 yang dijadikan sebagai tempat pembuatan proklamasi. Selain menjadi kediaman konsulat Inggris dan rumah Laksamana Maeda, gedung ini juga pernah dijadikan sebagai Perpusnas di tahun 1983. Gedung ini terdiri dari 2 lantai, yang dimana lantai pertama kita akan melihat ruang-ruang yang digunakan dalam pembuatan proklamasi, dan di lantai kedua kita dapat melihat perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kita memasuki lantai 2, saya ingin memberitahu bahwa di lantai 2 ini pembahasannya kurang jelas ya. Jadi jika Anda penasaran silakan Google sendiri karena yang ingin kita bahas di video ini adalah sejarah tentang pembuatan naskah proklamasi ya. Jadi ya di lantai 2 ini kan cuman perjuangan Indonesia sebelum merdeka kan, jadi ya maaf kalau nggak jelas atau kurang jelas. Kayaknya sih kurang jelas sudah cukup ya. Kalau nggak jelas tuh kayak mau lebih-lebihkan gitu. Ya, sekian dari saya. Boleh dilanjut videonya ya. Lu udah lihat kan isinya kayak keren banget kan? Iya, keren banget loh. Eh, Lah heran, kenapa dia bisa ada di sini? Kok bisa dia sampai di sini nih? Lah, kok ada Randy? wah, lu mampir, lu penasaran ya misinya. Iya sih. Ini kita jelasin isi semuanya yang di lantai 2 ini ya. Ayo, Ayo. let's go. Ini merupakan invasi Sumatera yang dilakukan oleh pasukan Kaisar Jepang terhadap Hindia Belanda yang terjadi dari 14 Februari hingga 28 Maret 1942.
Invasi ini menyebabkan direbutnya Pulau Sumatera. Invasi Sumatera direncanakan terjadi sebelum invasi Jawa untuk menghancurkan sayap barat sekutu dan memberi akses ke Jawa. Setelah Jepang berhasil menaklukkan Semenanjung Malaya, sekutu mulai memindahkan personelnya pada Desember 1941 ke Sumatera. Pertama, pesawat pengebom Britania dan Australia dipindahkan secara bergantian ke selatan pulau untuk memulihkan diri dari kekalahan di Semenanjung Malaya. Selain itu, sebuah konvoi membawa 3.400 tentara Australia ke Sumatera. Dalam sebuah konferensi gabungan pada 16 Desember, Belanda meminta bantuan untuk memperkuat pertahanan Sumatera dan Jawa. Selanjutnya rencana dilakukan di Sabang untuk mendirikan kamp pasukan Medan dan Pekanbaru. Ini adalah pengeboman Palembang dari Amerika Serikat untuk Palembang untuk Sungai Musi untuk menghambat lalu lintas sungai tersebut. Itu tuh kayak dipasang ranjau gitu. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian serangan terhadap kota-kota yang diduduki Jepang di Asia Tenggara yang dilakukan selagi Komando Pengebom XX-20 ya maksudnya ini melancarkan misi utamanya yaitu pengeboman Jepang. Pengeboman ini menempuh jarak lebih dari 6.000 km untuk pulang pergi dalam waktu sekitar 19 jam dan merupakan salah satu misi tempur terpanjang dalam Perang Dunia Kedua. Operasi ini juga menjadi awal taktik penggunaan B-29 untuk menempatkan ranjau dan yang selanjutnya sering digunakan sekutu. Serangan dilakukan pada malam yang sama dengan serangan udara Komando Pengebom XX. Ini dibaca XX atau 20 aja enaknya ya. Terhadap kota Nagasaki. Pada saat Perang Pasifik itu Perang Dunia Kedua ya. Palembang adalah pusat produksi minyak utama di Hindia Belanda. 1941 terjadi pertempuran di Kalimantan pada 16 Desember 1941 sampai Maret 1942 antara Jepang melawan pasukan gabungan Belanda dan Inggris dan Belanda untuk menguasai seluruh Kalimantan. Pada 1 Januari nih, tahun 1947 di Palembang, Belanda melarang garis demarkasi. Belanda menggempur kota yang mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda. Ya, di sini kita bisa melihat foto-foto dari kejadian-kejadian sejarah yang barusan kita bahas ya. Dan di sini selain ada foto-foto, di sini juga ada pakaian ya, helm segala macam. Cuman kenapa gak ada di videonya ini ya? Dan ada juga pesawat ya, ini pesawat sumbangan dari Aceh untuk Indonesia yang kadang suka dibahas sama orang-orang Aceh karena dianggap ini hal yang berarti, padahal ya udahlah, kita tidak usah memperdebatkan itu. Ya kira-kira inilah isi dari lantai 2 Museum Nasional Museum Pembuatan Naskah Proklamasi ya, Museum Nasional itu mah yang kebakaran kemarin ya. Kita akan menjelaskan tentang efek pengeboman Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya tentu kekalahan Jepang itu punya efek besar ke Indonesia ya, karena dengan adanya peristiwa Jepang dibom ya, itu berdampak membuat Jepang itu menyerah ya. Jadi ya tentu efeknya sangat besar. Kalau Jepang nggak dibom mungkin Indonesia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk merdeka. Jadi ya timing yang sangat pas gitu kan. Setelah menunggu bertahun-tahun untuk bebas dari penjajahan, akhirnya merdeka juga dengan kejadian kekalahan Jepang ini. Dan sebenarnya kekalahan Jepang itu bukan jadi suatu hal yang istimewa bagi rakyat Indonesia, tapi rakyat negara lain juga ya, karena Jepang itu terkenal dengan salah satu penjajah yang paling sadis gitu ya. Jadi ya kekalahan Jepang ini punya efek yang banyak, entah itu untuk Indonesia atau untuk negara lain. Dan ini adalah teks yang akhirnya digunakan sebagai teks proklamasi Indonesia. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian perjalanan kita pada hari ini. Kita semua pamit undur diri. Bye. Bye. Anyway, ini kenapa ada di sini nih? Iya. Internet nyariin. Yuk, yuk. Ya, dadah. Dadah. Udah mulai nih. Tapi ini satu lagi mana nih? Dan di mana nih? Randy di mana? Lu tau nggak? Gak tahu dah. Mana nih? Terus gimana dong? Udah mau siaran nih? Lanjut aja dulu deh. Coba gue chat Randy dulu deh. Lanjut aja dulu. Lanjut aja. Lu habis dari mana aja lu? Udah tutup belum? Belum. Nah, lanjutin deh. Lanjut aja. Saya Dimas Alexander. Saya Randy Yanda. Kalian berdua pamit undur diri. Sekian, terima kasih.